Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan besok tanggal 16 Februari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham harian totalnya saya akan bahas 16 saham. Per video saya akan bahas 8 saham ya. Yang bagian pertama sudah saya bahas Arto, MDKA, BBNI, BBRI, BBCA, ASCI, BCAP, dan NATO ya. Linknya ada di video deskripsi di bawah ini bagi yang mau nonton ya. Bagi yang sudah nonton ya, silakan lanjut untuk bagian kedua ini ya. Jadi saya bahasnya waktu sesi 1 break ya biasanya ya. Sekarang jamnya jam 12.58 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa saya bahasnya waktu sesi 1 break? Karena setelah saya bahas, kemudian saya upload ke YouTube ya. Kemudian saya sharekan. Jadi kalian bisa langsung ambil keputusan ya. Jadi kalau misalnya harganya masih bagus, masih di atasnya garis-garis yang sudah saya berikan di grafiknya ya atau di chartnya, jadi boleh buy ya seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan kalau Anda buy sebelum marketnya tutup ya seperti itu ya. Makanya saya bahasnya di pertengahan hari ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya sebelumnya ada beberapa orang yang tanya, loh Pak Suntar kok grafiknya beda harganya ya gitu ya. Nah beda karena ya terus terang aja kalau harga sekarang dengan penutupan kan nggak selalu harus sama ya, karena masih sesi 1 break. Sesi kedua kan bisa saja naik turun kan kita nggak tahu ya seperti itu karena belum terjadi. Jadi bisa saja nanti penutupannya beda. Yang penting garis-garisnya sudah saya berikan untuk acuan trailing stop dan stop lossnya. Jadi untuk boga ini garis-garisnya sudah saya berikan juga. Area buy on sudah saya gambarkan di 1380. Jadi hari ini rebound naik ke atas 1380. Yang mau buy silahkan ya untuk boga ya. Jadi pasang aja stop lossnya di 1360 dan 1350. Mau buy sekarang boleh. Baiknya bertahap aja, naik ke atas 1405, tambah lagi, naik ke atas 1420, tambah lagi, dan seterusnya. Memang setelah dia jatuh dari atas ya, kemudian dia berusaha rebound, dia cenderung sideways. Kali ini pun dia masih sideways ya, berusaha untuk breakout lagi ke atas 1420-an kurang lebih ya. Jadi apakah dia bakalan berhasil atau turun lagi atau gimana? Yang penting di sini adalah selama dia bertahan di atas 1350 sebenarnya masih ada harapan ya. Jadi naik ke atas 1380 kita boleh buy ya. Sekarang boleh buy. Naik ke atas 1405 tambah lagi, naik ke atas 1420 tambah lagi, dan seterusnya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garis-garisnya di mana kita pasang stop lossnya, di mana kita pasang trading stopnya. Kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas lagi, kita tambah lagi di angka berapa. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Kalau dia sudah naik misalnya breakout ke atas 1435, kita tambah lagi buy ya. Naik ke atas 1455 kita tambah lagi. Ternyata dalam perjalanannya misalnya ya gagal ya, turun di bawah 1455, ya kita jangan lupa pasang trailing stopnya diaktifkan ya. Jadi jangan sampai keuntungannya sudah didapat hilang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk boga cukup. Berikutnya untuk Harum. Area bawah weakness sudah saya sebutkan di 9725 ya. Masih tetap sama ya. Jadi 9725 dia berhasil rebound naik ke atas 10.250, boleh tambah lagi atau average up. Resisten terdekatnya sekitar area kalau kita lihat di sini swing high-nya di 11.225 ya. Gambar garis saya di 11.500 ya. Jadi masih memungkinkan untuk naik lagi. Kalau sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya di 10.250 dan maksimum stop lossnya di 9725. Kalau yang belum punya mau buy sekarang boleh, tapi buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 10.575 yang mana adalah high dari hari ini ya. Naik ke atas 10.575 boleh tambah lagi atau average up. Setelah itu setelah 10.575 kalau mau tambah lagi boleh setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up ya. Targetnya masih tetap sama di 11.500 ya. Kurang lebih seperti itu untuk Harum. Oke, berikutnya untuk BBTN. Jadi garis-garisnya sudah saya sebutkan. Yang sudah punya silakan pasang trailing stopnya ya. Ini garisnya sudah saya bantu ya. Trailing stopnya di 1730 dan 1690. Kalau yang belum punya ada dua pilihan. Mau buy sekarang sebenarnya tunggu breakout aja ya. Hari ini sebenarnya dia sudah breakout ya 1820 ya. Jadi yang sudah buy masih bisa hold ya. Pasang aja stop lossnya di 1730 dan 1690 ya. Kemudian yang mau buy on weakness tunggu di area 1660 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1660 kita tunggu, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1690 kita buy, naik ke atas 1730 tambah lagi atau average up ya. Jadi garis-garisnya ini sudah saya berikan sebelumnya ya, jadi bukan karena sudah naik terus saya berikan, enggak ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, harusnya sudah buy ya sebelumnya ini ya, ketika di rebound ya. Naik ke atas 1815 boleh buy, kalaupun mau buy sekarang ya silahkan ya.
nanti naik lagi ke atas 1880, tambah lagi target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1945 ya. Jadi untuk BBTN ini selama dia bertahan di atas 1660 masih ada harapan untuk breakout lagi ke atas 1900-an ya. Jadi kurang lebih cukup untuk BBTN. Berikutnya untuk IPTV ya, IPTV ya, atau MNC Vision Networks. Nah, Pak Suntar, bagaimana ini IPTV? Capek deh, ini habis setelah naik tinggi kemudian diturunkan berhari-hari, hari ini rebound. Nah, kira-kira gimana, apakah boleh buy? Ini garisnya sudah saya berikan, jadi yang misalnya sudah punya ya pasang aja stop lossnya di 134 ya, 147 lah yang paling dekat ya, 134 147 ya, itu stop lossnya. Kalau dia turun di bawah 134 ada kemungkinan dia turun lagi testing area 105. Area buy weakness saya sarankan di 105 ya, jadi kalau dia koreksi lagi berhasil rebound naik ke atas 105 barusan kita buy. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau posisi sekarang mau buy sebenarnya sih boleh saja, tapi jangan terlalu banyak ya, pasang stop lossnya di 134 dan 120. Hanya mengingatkan untuk IPTV ini belinya jangan terlalu banyak karena volumenya seringkali tidak liquid ya. Seringkali dia bisa tiba-tiba hilang ya. Kalau kita perhatikan di sini naik tinggi kemudian dia tiba-tiba hilang ya. Walaupun dia harganya cenderung sideways di atas ini ya. Kemudian dia lama-kelamaan menipis dan malah turun gitu ya. Jadi apakah ada aksi korporasi lagi? Saya belum lihat lagi ya. Cek jadwalnya right issue-nya apakah ada aksi korporasi right issue atau ini saham repo, ada penerbitan obligasi atau warrant jatuh tempo dan sebagainya. Saya nggak baca beritanya, jadi yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Jadi di sini yang khusus bagi yang berani buy silakan target price berikutnya di 175. Jadi jangan lupa stop lossnya di 134 dan 120 ya. Belinya bertahap aja, kurang lebih cukup untuk IPTV ya. Berikutnya untuk ABA. ABA sudah pernah saya gambarkan ya. Ini adalah rounding bottom ya. Targetnya adalah kalau kita bicara mengenai chart patterns yang dibahas di bukunya Thomas Bulkowski ya, kalau rounding bottom seperti ini target price-nya kalau kita ukur kedalamannya dengan permukaannya kita ukur ke atas itu adalah target price-nya. Ini gambarnya sudah saya berikan, targetnya 510 ya. Jadi yang rajin nonton ya, mencatat dan pasang automatic order buy, ini harusnya sudah profit ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 510 boleh tambah lagi atau average up bagi yang sudah punya ya. Ini target berikutnya bisa sampai 600 ya. Mau naik sampai kemana saya nggak tahu ya. Ini beritanya kenapa naik, saya nggak ingat ya. Kalau nggak salah apa ya sebelumnya, saya lupa ya. Salah sebelumnya sih right issue ya kalau salah ya, seperti itu ya. Tapi nggak tahu ini apakah sudah selesai prosesnya. Kalau saya lihat di programnya sekuritas BBA, ternyata kumdate-nya 17 Februari ya, BBA ya. Dia mengadakan right issue atau penerbitan saham baru. 7 saham lama akan mendapatkan hak untuk mendapatkan 3 saham baru di harga 150 ya. Jadi kalau harga sekarang di 510, nanti 150 ya lumayan gitu ya. Jadi posisi sekarang menurut saya sih tetap fokusnya di pergerakan harganya ini ya. Saya sudah berikan. Kalau sudah punya terkait dengan mau tebus atau tidaknya, kalau misalnya ada fokusnya di pergerakan harganya ya pasang aja tadi stopnya di 476 ya. Jadi kalau turun di bawah 476 mungkin jual dulu 50%-nya ya. Apakah masih bisa naik lagi mendekati kumdate-nya ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Tapi yang di sini lebih baik kalau nggak berani resikonya lebih baik tunggu aja setelah proses right issue-nya selesai ya. Setelah right issue apakah dibawa naik lagi atau diturunkan lagi, saya nggak ada berita ya atau nggak ada informasi yang akurat, jadi saya nggak tahu. Yang penting di sini adalah pasang trailing stopnya aja. Kalau misalnya takut ya ragu-ragu ya pas jual sekarang yang sudah profit ya silakan ya. Kalau misalnya mau tambah lagi naik ke atas 510 ya mau tambah lagi silakan ya, masih ada target ke 600 ya. Tapi ini kan ada proses right issue ya, jadi jangan lupa kurang lebih cukup ya untuk ABA ya. Berikutnya untuk ENRG. Setelah koreksi ini naik lagi kan. Saya sudah sebutkan kemarin ya di analisa Samarian sebelumnya ya. Jadi dia memang dia koreksi di bawah 171, tapi saya sebutkan bagi yang mau buy hasil akhir, kalau dia naik lagi ke atas 171 kita boleh buy back ya kalau sudah kena trailing stopnya atau stop loss. Nah berikutnya targetnya di 196 dan 230. Ini khusus yang berani resiko tinggi ya, karena ya kita tahu sendiri lah grupnya, saya sebut grupnya Bumi lah ya, dan sebut pemiliknya nggak enak ya. Di sini area buy weakness kalau nggak berani buy sekarang tunggu di 142, artinya kalau dia turun di bawah 142
Kalau dia berhasil rebound naik ke atas 142 barusan kita buy. Itu bagi yang mau buy on weakness. Kalau yang mau buy sekarang boleh saja tapi jangan terlalu banyak. Naik ke atas 196 tambah lagi target price berikutnya di 230 ya. Kurang lebih seperti itu untuk energi. Oke, berikutnya untuk TBIG. Jadi TBIG ini masih cenderungan turun ke bawah ya. Tapi saya sudah sebutkan kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2700 ya, apalagi 2750, itu kalau mau buy sekarang silakan ya. Memang ini kecenderungannya masih testing area sekitar supportnya 2690 sampai dengan 2750 ya. Sebelumnya dia lower low ya kalau dibandingkan di sini ya. Jadi masih belum benar-benar aman. Buy-nya bertahap aja ya, naik ke atas ini saya gambarkan ya. Kalau naik lagi ke atas 2890 mau tambah lagi atau average up silakan. Naik ke atas 2990 tambah lagi target price-nya di 3070. Kalau dia berhasil breakout ke atas 3070, Anda mau tambah lagi silakan ya. Target price-nya di 3170 dan di high-nya di sini ya 3240. Jadi sebenarnya ini kondisinya masih downtrend tapi dia berusaha untuk rebound ya. Ini arahnya ya. Jadi belinya bertahap aja kalau mau spekulasi buy on weakness ya. Pasang stop loss-nya di 2750 dan 2690 ya. Itu untuk TBIG. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk sentimen CPO ya. Saya sudah sebutkan di grup ya. Sebelumnya saya sudah bikin video mengenai CPO ya. Harga minyak goreng kan ditetapkan oleh pemerintah ya. 14.000 per liter ya. Tapi dalam kenyataannya di toko-toko retail dia banyak yang kosong ya. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk potensinya untuk saham-saham CPO ini masih cukup bagus. Untuk saham CPO yang saya punya adalah LSIP dan DSNG. Ali saya nggak punya ya. Kalau kita perhatikan di sini, Ali dia masih berusaha untuk naik lagi. Yang sudah punya pasang aja trailing stopnya kita pakai acuan di 10.275 ya. Itu maksimum ya. Kalau dia turun di banyak itu ya ada kemungkinan dia balik lagi ke sideways-nya 9.500 sampai dengan 10 ribuan ya. Jadi selama di atas 10.275 dia masih cukup bagus. Mau buy sekarang silahkan tapi buy-nya bertahap aja. Kalau kita lihat di sini ada area resisten ya 10.675 kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil breakout high lagi di atas 10.725 mau tambah lagi atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di 11.250 itu untuk Ali. Kalau dia berhasil breakout ke atas 11.250 mau tambah lagi boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Jadi jangan takut ketinggian. Ini saya bantu garis-garisnya. Kalau naik ke atas 11.250 target price berikutnya di 11.650. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuan garis-garisnya untuk pemasangan trailing stop loss dan juga untuk average up ya. Jadi seperti itu. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk LSIP. Saya masih punya LSIP ya. Jadi LSIP ini saya masih hold sudah profit 11,38% ya kurang lebih ya. Average saya di 1230 ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya di bawah ini ya waktu konsolidasi ya. Jadi ini masih berusaha naik lagi, mau tambah lagi atau average up bagi yang belum punya mau buy silakan ya. Asalkan pasang trailing stopnya kalau 1350 terlalu dekat ya. Pakai aja acuan yang di high yang sebelumnya ya di sini ya 1305 itu trailing stopnya atau stop lossnya yang sudah punya. Berikutnya 1275 atau 1240. Jadi mau buy sekarang silakan. Dia target price berikutnya dia akan berusaha untuk breakout ke atas 1.500. Ini masih mungkin ke 1420 dan 1.500 ya. Jadi mau tambah lagi silakan. Kalau dia naik lagi ke atas 1.500, target berikutnya ya saya acuan di swing high di sini 1560 ya. Jadi uptrendnya masih cukup bagus. Ini kalau kita lihat sideways di bawah dia sudah berhasil breakout, berjuang naik ke atas. Mau tambah lagi atau buy up atau average up yang belum punya mau buy ya silakan ya. Belinya bertahap aja. Bisa gunakan acuan setiap pelipatan Rp20 atau Rp50 terserah ya. Pokoknya target terdekatnya resistennya di 1420. Resisten bukan berarti jual ya. Kalau dia berhasil breakout lagi mau tambah lagi atau average up silakan. Target price berikutnya di 1500 dan 1560 ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk LSIP yang saya bahas lumayan banyak juga ya, sudah 16 saham untuk hari ini tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan besok. Ini bagian kedua, jangan lupa cek yang bagian pertama. Seperti biasanya yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kemudian kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar atau kalau ada saran ya. Kalau mau kasih kritik juga boleh ya, tapi saya ingatkan kritik itu adalah kritik, harusnya Anda memberikan kritik yang baik ya. Jangan sampai kritik Anda itu menghina saya. Jangan karena kita berbeda pandangan ya, mungkin Anda penganut bandarmologi atau prokomologi atau penganut garis keras fundamental ya. Tapi jangan mengatakan saya sesat ya. Saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Seperti itu ya. Karena saya bahas di sini berdasarkan support resistance. Ada yang bilang, Pak Sunar, kasih fakta dong, jangan prediksi terus.
ya yang saya berikan itu sebenarnya saya nggak bilang oh ini bakalan keberapa gitu, nggak meramalkan, nggak, saya hanya menggambarkan support dan resisten terdekatnya ya berdasarkan analisa teknikal ya, seperti itu ya, mudah aja. Kalau fundamental kan Anda bisa cek sendiri di laporan keuangan ya, seperti itu ya. Jadi karena anak kita berbeda pandangan bukan berarti saya sesat, saya juga nggak mengatakan Anda sesat juga ya. Jadi kurang lebih cukup sekian. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian.